Ratusan pengunjuk rasa yang hendak berdemo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibubarkan aparat kepolisian. Musisi Ahmad Dhani serta aktivis Ratna Sarumpait yang sempat menyambangi gedung KPK batal menggelar aksi di gedung anti rasuah tersebut. Meski telah diberikan pemberitahuan dan himbauan, ratusan orang dari sejumlah elemen tetap nekat berdemo di depan gedung KPK lama. Aparat kepolisian yang tidak ingin kecolongan dengan terjadi demo anarkis langsung bersikap tegas dan membubarkan pendemo. Pembubaran dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya aksi anarkis berujung kerusakan sejumlah fasilitas umum yang sempat 2 kali terjadi di depan gedung KPK. Akibatnya bakal Cagup DKI 2017 Ahmad Dhani didampingi aktivis Ratna Sarumpait mendatangi gedung KPK batal melakukan aksi demo. Kepolisian Polda Metro Jaya tidak lagi mengizinkan adanya aksi demo di depan gedung KPK lama yang masih beroperasi untuk pemberantasan korupsi. Kini aksi hanya diperbolehkan dilakukan di depan gedung KPK yang baru. Ya pemirsa, selanjutnya kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang meminta pengembang membangun fasilitas pengendalian banjir dan juga fasilitas umum ini ternyata terbentur masalah hukum. Bukannya mendapatkan pujian, kebijakan Ahok untuk membangun Jakarta ini malah diusut KPK. Berikut informasi selengkapnya. Kontroversi muncul saat Ahok mengambil kebijakan diskresi ketika aturan mengenai kewajiban pengembang yang tertuang dalam Raperda Zonasi dan Tata Ruang Pantura Jakarta belum diketuk palu oleh DPRD dan akhirnya batal dibahas. Ahok mengambil keputusan atau diskresi sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diskresi adalah langkah yang diambil pejabat publik untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan. Penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya. Menurut argumen Ahok, pertimbangan diskresi mengenai kontribusi tambahan diambil karena Pemprov DKI Jakarta tidak mau dibebani oleh pengembang yang selama ini banyak lalai mengerjakan kewajiban setelah proyeknya mendapatkan izin dan bahkan selesai dibangun. Tujuan kontribusi tambahan itu pada kenyataannya menguntungkan pemerintah daerah. Para pejabat pengemban amanat rakyat wajib kreatif dan inovatif dalam mempercepat pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat. Keputusan diskresi penting guna mempercepat pembangunan sekaligus menyejahterakan rakyat. Namun yang perlu digarisbawahi adalah para pejabat harus berani bertanggung jawab menjalankan amanat rakyat yang memilihnya. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memenuhi janjinya menghadiri teman Ahok Fair yang diselenggarakan relawan pendukungnya. Di depan para pendukungnya, Ahok menangkis semua tuduhan kasus korupsi yang menyerang dirinya. Kedatangan Ahok di arena teman Ahok Fair malam ini di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan disambut antusias pendukungnya. Ahok mengatakan ia hadir karena tidak mau kepercayaan yang diberikan relawan teman Ahok hilang. Ahok sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan relawan teman Ahok maupun warga yang sudah datang dengan membayar tiket masuk. Ahok bahkan berorasi di depan pendukungnya selama 30 menit. Dalam orasinya, Ahok mengaku menerima keluhan calon wakil gubernurnya Heru Budi Hartono yang kerap menerima ancaman akibat pencalonannya. Ahok juga memanfaatkan momentum bertemu pendukungnya dengan membantah semua tuduhan kasus korupsi kepadanya seperti kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan reklamasi Teluk Jakarta. Ahok menyebut pencalonannya tidak mudah karena pasti menerima banyak ancaman. Kan dari awal saya sudah bilang, kalau kita putuskan independen, pasti kita akan dihajar, difitnah, bisa dikriminalkan. Tapi yang penting rakyat tetap percaya. Ketika kasus Sumber Waras dinaikkan, semua orang berharap orang tidak percaya kepada saya.
Saya katakan bawa saja ke pengadilan, biar orang melihat buktinya apa. Orang kita tidak terima duit kok, dari mana dasarnya? Udah jelas, nentuin sertifikat juga bukan saya, nentuin PBB juga bukan saya. Kenapa saya salah gitu loh? Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Kepahyang sekaligus Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Janer Purba, ditangkap tangan oleh penyidik KPK di rumah dinasnya pada Senin sore. Dalam kasus ini, KPK juga menyita sejumlah kendaraan bermotor dan uang ratusan juta rupiah yang diduga terkait dengan suap untuk perkara yang tengah ditangani Hakim Janer. Lembaga peradilan kembali tercoreng kasus yang menjerat oknum penegak hukum. Senin sore, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Ketua Pengadilan Kepahyang Bengkulu yang juga Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, Janer Purba. Janer ditangkap Satgas KPK dari rumah dinasnya di Kepahyang. Selain Janer Purba, KPK juga menangkap 5 orang lainnya yang terdiri dari seorang Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu berinisial TT, seorang panitera, mantan pejabat rumah sakit M. Yunus berinisial SS, dan 2 orang lainnya yang diduga sebagai perantara suap. Dari penangkapan tersebut, petugas KPK menyita barang bukti berupa 2 motor dan uang tunai 150 juta rupiah. Barang bukti tersebut diduga terkait suap dalam perkara korupsi yang tengah ditangani Hakim Janer di Pengadilan Tipikor Bengkulu. Tak lama setelah operasi tangkap tangan digelar, penyidik KPK menyegel sejumlah meja kerja milik hakim dan panitera Pengadilan Negeri Kepahyang Senin malam. Diduga kuat penyegelan terkait operasi tangkap tangan KPK terhadap Hakim Janer dan 5 orang lainnya. Ada tim dari KPK datang di kantor melakukan penyegelan atas meja dari beberapa orang yang diduga terkait dengan OTT yang dilakukan oleh KPK di Bengkulu. Kini Janer Purba dan 5 orang lainnya telah dibawa ke KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Tertangkapnya Kepala Pengadilan Negeri Kepahyang dan Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu menambah panjang daftar oknum hakim dan penegak hukum yang terjerat suap dan jual beli perkara. Maraknya oknum hakim dan unsur pengadilan yang terjerat kasus menguatkan dugaan publik akan masih suburnya kultur transaksional di lembaga peradilan tanah air. Tim Liputan Metro TV. Hari ini Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama manajemen Lion Air terkait dengan sanksi pembekuan yang diberikan Kementerian Perhubungan terhadap pihak Lion Air. Pihak Lion Air mengeluhkan perlakuan Kemenhub yang dinilai diskriminatif. Kita bergabung bersama rekan kami Jessica Wawor langsung dari gedung DPR di Jakarta. Jessica, sejauh mana klarifikasi pihak Lion Air terkait dengan sanksi yang diberikan dari Kementerian Perhubungan? Ada beberapa poin, Robert, yang disampaikan oleh pihak manajemen Lion Air pada rapat dengar pendapat yang digelar bersama dengan Komisi 5. Di antaranya, dari pihak manajemen Lion Air ini menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan telah memberikan sanksi tidak sesuai dengan prosedur. Dari Direktur Utama atau Dirut Lion Air Group, Edward Sirait, menjelaskan sebenarnya Lion Air tidak menolak sanksi pembekuan yang sudah diberikan oleh Kementerian Perhubungan selama 6 bulan ke depan. Namun Lion Air lebih pada posisi mempertanyakan apakah sanksi pembekuan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan selama 6 bulan ke depan ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, atau artinya Kementerian Perhubungan telah melakukan evaluasi terlebih dahulu dan kemudian investigasi sebelum menjatuhkan 2 buah sanksi kepada Lion Air Group, di mana sanksi pertama merupakan sanksi pembekuan permohonan izin terbang rute baru selama 6 bulan, dan juga sanksi kedua adalah pembekuan izin untuk ground handling di Bandara Soekarno-Hatta selama 6 bulan ke depan. Dari manajemen Lion Air Group ini menjelaskan bahwa selama ini sistem manajemen yang sudah ada di Lion Air sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Artinya juga dari Edward Sirait tadi menekankan bahwa membantah berbagai isu terkait dengan selama ini pihak manajemen Lion Air mengabaikan keamanan dan juga fasilitas bagi para karyawan Lion Air. Sementara itu Edward Sirait juga menjelaskan bahwa terkait dengan 2 masalah atau 2 insiden, di mana insiden pertama
atau masalah pertama, ada sejumlah sekitar 40 pilot yang mogok terbang dan juga berdampak pada delaynya pesawat sejumlah penerbangan. Dan insiden kedua adalah salah menurunkan penumpang internasional ke terminal domestik begitu, yang berdampak meloloskan para penumpang internasional dari pemeriksaan imigrasi. Ini dijelaskan oleh Edward Sirait merupakan kesalahan atau salah yang dilakukan oleh individu sehingga berdampak pada perusahaan. Edward Sirait meminta kepada Komisi 5 untuk bisa menengahi masalah antara Lion Air Group dan juga Kementerian Perhubungan ini, di mana dinilai Kementerian Perhubungan telah menjatuhkan sanksi kepada Lion Air Group tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan sudah berlaku diskriminatif tanpa memberikan kesempatan kepada Lion Air Group untuk menjelaskan apa saja sebenarnya yang terjadi selama dua insiden tersebut, Robert. Dari beberapa orang yang diduga terkait dengan OTT yang dilakukan oleh KPK di Bengkulu. Kini Janet Purba dan 5 orang lainnya telah dibawa ke KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Tertangkapnya Kepala Pengadilan Negeri Kepahyang dan Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu menambah panjang daftar oknum hakim dan penegak hukum yang terjerat suap dan jual beli perkara. Maraknya oknum hakim dan unsur pengadilan yang terjerat kasus menguatkan dugaan publik akan masih suburnya kultur transaksional di lembaga peradilan tanah air. Tim Liputan Metro TV. Hari ini Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama manajemen Lion Air terkait dengan sanksi pembekuan yang diberikan Kementerian Perhubungan terhadap pihak Lion Air. Pihak Lion Air mengeluhkan perlakuan Kemenhub yang dinilai diskriminatif. Kita bergabung bersama rekan kami Jessica Wawor langsung dari gedung DPR di Jakarta. Jessica, sejauh mana klarifikasi pihak Lion Air terkait dengan sanksi yang diberikan dari Kementerian Perhubungan? Ada beberapa poin, Robert, yang disampaikan oleh pihak manajemen Lion Air pada rapat dengar pendapat yang digelar bersama dengan Komisi 5. Di antaranya, dari pihak manajemen Lion Air ini menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan telah memberikan sanksi tidak sesuai dengan prosedur. Dari Direktur Utama atau Dirut Lion Air Group, Edward Sirait, menjelaskan sebenarnya Lion Air tidak menolak sanksi pembekuan yang sudah diberikan oleh Kementerian Perhubungan selama 6 bulan ke depan. Namun Lion Air lebih pada posisi mempertanyakan apakah sanksi pembekuan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan selama 6 bulan ke depan ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur atau untuk membangun Jakarta ini malah diusut KPK. Berikut informasi selengkapnya. Kontroversi muncul saat Ahok mengambil kebijakan diskresi ketika aturan mengenai kewajiban pengembang yang tertuang dalam Raperda Zonasi dan Tata Ruang Pantura Jakarta belum diketuk palu oleh DPRD dan akhirnya batal dibahas. Ahok mengambil keputusan atau diskresi sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diskresi adalah langkah yang diambil pejabat publik untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan. Penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya. Menurut argumen Ahok, pertimbangan diskresi mengenai kontribusi tambahan diambil karena Pemprov DKI Jakarta tidak mau dibebani oleh pengembang yang selama ini banyak lalai mengerjakan kewajiban setelah proyeknya mendapatkan izin dan bahkan selesai dibangun. Tujuan kontribusi tambahan itu pada kenyataannya menguntungkan pemerintah daerah. Para pejabat pengemban amanat rakyat wajib kreatif dan inovatif dalam mempercepat pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat. Keputusan diskresi penting guna mempercepat pembangunan sekaligus menyejahterakan rakyat. Namun yang perlu digarisbawahi adalah para pejabat harus berani bertanggung jawab menjalankan amanat rakyat yang memilihnya. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memenuhi janjinya menghadiri teman Ahok Fair yang diselenggarakan relawan pendukungnya. Di depan para pendukungnya, Ahok menangkis semua tuduhan kasus korupsi yang menyerang dirinya. Kedatangan Ahok di arena teman Ahok Fair malam ini di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan disambut antusias pendukungnya. Ahok mengatakan ia hadir karena tidak mau kepercayaan yang diberikan relawan teman Ahok hilang.
Ahok sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan relawan teman Ahok maupun warga yang sudah datang dengan membayar tiket masuk. Ahok bahkan berorasi di depan gedungnya selama 30 menit. Dalam orasinya, Ahok mengaku menerima keluhan calon wakil gubernurnya Heru Budi Hartono yang kerap menerima ancaman akibat pencalonannya. Ahok juga memanfaatkan momentum bertemu pendukungnya dengan membantah semua tuduhan kasus korupsi kepadanya seperti kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan reklamasi Teluk Jakarta. Ahok menyebut pencalonannya tidak mudah karena pasti menerima banyak ancaman. Kan dari awal saya sudah bilang, kalau kita putuskan independen, pasti kita akan dihajar, difitnah, bisa dikriminalkan. Tapi yang penting rakyat tetap percaya. Ketika kasus Sumber Waras dinaikkan, semua orang berharap orang tidak percaya kepada saya. Saya katakan bawa saja ke pengadilan, biar orang melihat buktinya apa. Orang kita tidak terima duit kok, dari mana dasarnya? Udah jelas, nentuin. Ratusan pengunjuk rasa yang hendak berdemo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibubarkan aparat kepolisian. Musisi Ahmad Dhani serta aktivis Ratna Sarumpait yang sempat menyambangi gedung KPK batal menggelar aksi di gedung anti rasuah tersebut. Meski telah diberikan pemberitahuan dan himbauan, ratusan orang dari sejumlah elemen tetap nekat berdemo di depan gedung KPK lama. Aparat kepolisian yang tidak ingin kecolongan dengan terjadi demo anarkis langsung bersikap tegas dan membubarkan pendemo. Pembubaran dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya aksi anarkis berujung kerusakan sejumlah fasilitas umum yang sempat 2 kali terjadi di depan gedung KPK. Akibatnya bakal Cagup DKI 2017 Ahmad Dhani didampingi aktivis Ratna Sarumpait mendatangi gedung KPK batal melakukan aksi demo. Kepolisian Polda Metro Jaya tidak lagi mengizinkan adanya aksi demo di depan gedung KPK lama yang masih beroperasi untuk pemberantasan korupsi. Kini aksi hanya diperbolehkan dilakukan di depan gedung KPK yang baru. Ya pemirsa, selanjutnya kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang meminta pengembang membangun fasilitas pengendalian banjir dan juga fasilitas umum ini ternyata terbentur masalah hukum. Bukannya mendapatkan pujian, kebijakan Ahok. Sertifikat juga bukan saya, dan PBB juga bukan saya. Kenapa saya salah gitu loh? Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Kepahyang sekaligus Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Janer Purba, ditangkap tangan oleh penyidik KPK di rumah dinasnya pada Senin sore. Dalam kasus ini, KPK juga menyita sejumlah kendaraan bermotor dan uang ratusan juta rupiah yang diduga terkait dengan suap untuk perkara yang tengah ditangani Hakim Janer. Lembaga peradilan kembali tercoreng kasus yang menjerat oknum penegak hukum. Senin sore, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Ketua Pengadilan Kepahyang Bengkulu yang juga Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, Janer Purba. Janer ditangkap Satgas KPK dari rumah dinasnya di Kepahyang. Selain Janer Purba, KPK juga menangkap 5 orang lainnya yang terdiri dari seorang Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu berinisial TT, seorang panitera, mantan pejabat rumah sakit M. Yunus berinisial SS, dan 2 orang lainnya yang diduga sebagai perantara suap. Dari penangkapan tersebut, petugas KPK menyita barang bukti berupa 2 motor dan uang tunai 150 juta rupiah. Barang bukti tersebut diduga terkait suap dalam perkara korupsi yang tengah ditangani Hakim Janer di Pengadilan Tipikor Bengkulu. Tak lama setelah operasi tangkap tangan digelar, penyidik KPK menyegel sejumlah meja kerja milik hakim dan panitera Pengadilan Negeri Kepahyang Senin malam. Diduga kuat penyegelan terkait operasi tangkap tangan KPK terhadap Hakim Janer dan 5 orang lainnya. Ada tim dari KPK datang di kantor melakukan penyegelan atas meja